Waqala dan sudah berkata siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, limaudhi'i sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya. Tempat sebaik-baiknya tempat dibandingkan di dunia itu tempatnya surga. Jadi ketika seseorang sudah dicap sebagai ahli surga, maka khairum minad dunya itu tempat terbaik dibanding dunia wa ma fiha serta isi-isinya dunia. Iqra'u baca oleh kalian semua insitum jika kalian inginkan. Firman Allah Ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman maka siapa orang zuhziha yang dijauhkan tuh orang anin nari dari siksa neraka, wa udkhila dan kemudian dimasukkan tuh orang al jannata ke dalam surga, faqad faza maka benar-benar orang itu termasuk faza, beruntung tuh orang. Wa mal hayatud dunya dan bermula dunia illa mata'ul gururi, dunia itu tempatnya cuman kesia-siaan doang. Wa inna fil jannati dan sesungguhnya di dalam surga itu ada sajaratun, ada puunan. Di dalam surga ada pohon. Lausaro jikalau lewat siapa ar-raqibu orang yang berkendara, fi zilliha di bawah tuh bayangan pohon, mi'ata amin selama 100 tahun tuh orang yang berkendara jalan di bawah tuh pohon, fama yaqta'uha maka tidak akan selesai tuh bayangan pohon yang ada di surga. Gimana lebarnya itu daunnya? Lebar banget. Jadi di surga ada syajaratun, ada sebuah pohon. Kalau misalnya lewat tuh orangnya bukan jalan kaki tapi berkendara, bisa naik kuda, bisa naik kendaraan yang lain, ngelewatin tuh bayangan tuh pohon 100 tahun lamanya, maka nggak akan habis tuh bayangan. Lebar banget berarti. Iqra'u bacalah oleh kalian semua insitum jika kalian ingin. Ini di dalam Quran surat Al-Waqi'ah, isi-isian di surga atau keadaan di surga tuh wazillim mamdud. Aungan di dunia enggak seapa-apanya di surga. Ademnya di surga itu enggak ada adem-adem setitik-titik acan di dunia. Adem di surga mah wazillim mamdud. Bayangan atau ademnya tuh benar-benar mamdud, terbentang luas. Buat orang ahli surga adem aja, kayak kita di bawah pun, kayak di bawah saung gitu ademnya. Makanya di surga tuh kagak ada panas.
100 tahun orang yang lewat berkendara aja nggak bakalan habis tuh bayangan. Wazillim mamdud wa ma'im maskub, keadaan di surga tuh wa ma'im maskub, airnya tuh tercurah, maskub, ngalir terus air. Nggak kayak di sini kadang-kadang kering di dunia tuh, kadang-kadang kemarau. Di dunia begitu bedanya sama di surga. Kalau di surga mah wa ma'im maskub, dan airnya selalu mengalir terus tercurah. Wa fakihatin katsirah, di dunia buah-buahan suka kadang lagi musim, kadang enggak, kadang musim gugur, kadang enggak, kadang hama, kadang subur, masih kadang-kadang di dunia. Tapi ketika di surga wa fakihatin katsirah, dan buah-buahannya tuh banyak, buah-buahannya apa aja ada, nggak pakai musim. Apalagi la maqtu'ati wala mamnu'ah tuh di dunia mah kadang-kadang musimnya mangga cuman sekali, kadang ada kadang enggak buah-buahannya. Nah kalau di surga la maqtu'ati wala mamnu'ah, mau kapan aja ada, enggak terbatas, mau apa aja buah juga ada. Wa furusim marfu'ah, dan kasur purus tuh, buat tidur ya tuh. Kita entar di surga, main kita aja dah ya. Iya, mudah-mudahan kita ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa furusim marfu'ah, di sini kita tidur kadang tikar, kadang kasur. Ada yang nggak punya kasur, geletak di bawah. Kalau udah masuk surga, ahli surga, wa furusim marfu'ah, kasur-kasurnya tuh tebel lagi empuk. Tuh nggak pakai beli. Mereknya apa? Tahu mereknya apaan? Allah yang bikin dah itu. Gudo nggak di Maria. Jadi begitu keadaan yang di surga. Siapa orang yang zuhziha anin nar, ketika memang dicapnya dia ahli surga, dijauhkan dia anin nar dari neraka, dimasukkan ke surga, maka tuh orang termasuk orang yang beruntung. Keadaan di dunia tuh ada sebuah pohon, yang pohonnya tuh bisa ngademin biar kata 100 tahun orang lewat nggak bakalan habis tuh ademnya. Terus kemudian di dalam surah Waqiah, keadaan yang di surga tuh wazillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah. Tuh luar biasa, air terus ngalir, tempatnya ada, buah-buahan apa aja ada tuh. Jadi kudu pengen kalau kita itu sebagai ahli surga. Gimana caranya? Yang kemarin Nabi ajarin kudu banyak-banyak amal. Gimana caranya banyak amal biar benar? Kudu banyak ilmu. Ketika udah beramal masih ada syarat. Apa syaratnya yang Nabi ajarin? Kudu ikhlas. Udah begitu doang. Jadi kalau kita pengen beramal, melakukan sesuatu, bahasanya memang itu nanti buat andalan kita, yaitu kudu pakai ilmu. Gimana cara dapat ilmu? Yaitu berarti harus ngaji. Ketika udah dapat ilmu, kemudian kita beramal, kita jagain amal kita itu dengan ikhlas. Nah mudah-mudahan kalau apapun itu yang kita cari, kita amalkan, kemudian kita jagain dengan keikhlasan kita lillahi ta'ala, insya Allah atau mudah-mudahan kita dicap sebagai ahli jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dihikayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoi Mughirah bin Syu'bah. Hadis dari anin Nabi alaihi salatu wassalam.
Sumber hadis ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi, saat itu Naja berdoa atau ngobrol. Naja, siapa yang ngobrol? Musa alaihi salam, yaitu Nabi Musa alaihi salam, Rabbahu, terhadap Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala. Makanya disebutnya Nabi Musa itu kalamullah, suka ngobrol, suka berbicara sama Allah Ta'ala. Ditanya Allah Ta'ala, ya Rabbi, hai Tuhanku Allah, akhbirni, kasih tahu aku, kata Nabi Musa, dari akhiriman, orang yang paling terakhir, yadkhulul jannata, siapa orang yang paling terakhir masuk surga, wa kam yakunu lahu minal jannati, kemudian berapa bagiannya ketika dia orang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga. Sampai sedetail itu Nabi Musa nanya sama Allah, siapa orang yang paling terakhir itu yang ntar dimasukin ke surga, kemudian bagiannya berapa banyak. Sedangkan kemarin kata Nabi Muhammad SAW, paling banyak golongan yang masuk surga yaitu golongan umat Nabi Muhammad SAW. Ada 120 barisan, ahli jannah 80-nya punya umat Nabi Muhammad SAW. 40 barisannya itu punya umat nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Paling banyak umat Nabi Muhammad. Sedangkan ke depannya ini udah beribu-ribu juta orang. Apalagi kalau emang yang yakin sama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia dicap sebagai ahli surga, bahkan ada keterangan walaupun setitik ada imannya tetap dia dimasukin surga. Nah ini Nabi Musa nanya, siapa orang yang paling terakhir dimasukin surga? Kemudian ketika dia orang paling terakhir, berapa bagiannya di surga? Apakah masih kebagian tanahnya di surga? Gitu. Dijawab sama Allah. Qala Allah Ta'ala, ya Musa, hai Musa. Dijawab sama Allah, la yabqa finnari muslimun, enggak akan tersisa di neraka, finnari di neraka. Siapa muslimun? Orang yang muslim. Semua muslim nanti masuk surga. Semua muslim semuanya masuk. Illa, kecuali kata Allah, illa rajulun wahidun, kecuali ada seseorang yang paling terakhir, akhrajuhu minan nari, yang Allah emang keluarin dia dari neraka, birahmati, dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Tuh, makanya jangan sampai putus asa atas rahmat Allah Ta'ala. Mau apa aja, jangan putus asa. Fayakufu, ketika seseorang ini diangkat sama Allah dari neraka, orang paling terakhir, dimasukin ke surganya Allah dengan sebab rahmat Allah. Fayakufu ala babil jannah, tuh orang diem di pintu surga, dia diam aja tuh. Habis diangkat sama Allah, fa'aqulu, kata Allah, maka aku berkata kepada tuh orang, udkhul jannata, masuklah ke surga. Fayaqulu, maka berkata tuh orang, kaifa adkhulul jannata ya Allah, bagaimana aku bisa masuk ke surga ya Allah? Wa qad akhadhan nasu manazilahum, sedangkan orang-orang manusia udah ngambil tempatnya masing-masing. Wa darajatihim, dan derajat-derajat mereka yang udah masuk duluan. Walam yabqali syai'un, nggak ada tempat lagi, kayaknya mah saya kagak ada sisanya di surga.
diangkat sama Allah dari neraka dengan sebab rahmat Allah. Pas sampai pintu surga dia diem. Dia kata nggak kebagian kali, udah penuh di surga. Kata Allah, masuk ke surga. Gimana saya masuk ya Allah? Sedangkan orang-orang yang udah dicap sebagai ahli surga udah ngambil tempatnya masing-masing. Buat saya kayaknya mah nggak kebagian. Wala makana, dan tidak ada tempat tuh kata tuh orang. Fa'aqulu, maka aku berkata, kata Allah, dijawab sama Allah, abdi, hai hambaku, atardo, apakah engkau ridho fil jannati, dimasukkan ke surga, minal makani bimikdari mumlikati malikain, di surga aku berikan engkau orang yang paling terakhir masuk surga, yaitu tempat bimikdari mumlikati malikain, sekira-kira 2 istana para raja waktu di dunia. Itu sisanya. Orang yang paling terakhir dimasukin dengan sebab rahmat Allah, dikasih sama Allah luasnya dua kali istana raja di dunia. Saat di dunia lebar banget, sisaan aja lebar begitu, apalagi bukan sisaan kita. Ya kita aja dah. Iya, kudu husnuzon sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mah seapes-apesnya orang dimasukin ke surga, seapes-apesnya orang yang paling terakhir. Kata Allah, orang yang paling terakhir entar masuk surga bagiannya 2 istana raja saat di dunia, lebarnya. Kala berkatalah tuh orang, payakulu qad raditu, aku benar-benar ridho ya Allah. Fa'aqulu lahu, maka aku mengatakan, kata Allah, lahu, kepada tuh orang, udkhul jannata walaka ad'afu dzalika fa'atihu biqadri mumlikati arba'ata mulukin min mulukid dunya. Tuh kata Allah dijawab, masuklah ke surga, udkhul jannata walaka, dan untuk engkau, ketika engkau menjawab ridho atas pemberian Allah Ta'ala, maka Allah lipat gandakan. Yang tadi tuh katanya dikasih 2 istana raja seluas waktu di dunia, maka Allah kasih lagi lipatannya bimik dari mumlikati arbata mulukin min mulukid dunya, sekira-kira 4 istana para raja-raja saat di dunia. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakunu mithlu, kata Nabi, berapa sih lebarnya satu istana raja di dunia, ukurannya seberapa kalau mau diukur? Kata Nabi, mislu khorasani, seumpamanya negeri Khorasan, wa Iraqi, dan Irak tuh segede Irak. Tahu nggak Irak? Baru denger ya? Oh lebarnya, tanya dah, ditanya aja, nggak tahu lebarnya. Tuh seluas negara Irak, negara Khorasan, wa Yaman, dan selebar Yaman, wa Sam, dan Sam. Lebar banget. Berapa negara tuh berarti? 4 negara. Satu istana 4 negara lebarnya. 4 negara. Itu orang yang paling apes dimasukin ke surga. Apalagi dia memang banyak amalnya, emang udah dicap surga, apalagi dia husnul khotimah. Wah, luar biasa. Lebih lebar lagi. Masa kalah sama yang paling apes masuk ke surga begitu. Agak kehitung namanya. Qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, hai Tuhanku, ahbirni, beritahu aku, an awali man yadkhulul jannah, orang yang paling pertama dimasukkan ke surga. Siapa orang yang paling pertama?
yang masuk ke surga, kamik dari makani minha, kemudian berapa bagiannya orang yang paling awal dimasukin ke surga? Qala ya Musa, berkata Allah Ta'ala, hai Musa, hai ata ulaika humus sabiquna. Hai Musa, enggak akan terhitung buat orang-orang yang emang udah dicap sebagai ahli jannah, yang udah duluan dimasukin, enggak bakalan terukur, kata Allah Ta'ala, kata Nabi Musa. Itu yang paling apes terukur tadi, kurang lebih 4 negara satu istana kali 4. Ditanya sama Nabi Musa, siapa orang yang paling pertama, kemudian berapa bagiannya? Bagiannya enggak terukur. A'adtu lahum fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Kata Allah Ta'ala, untuk orang-orang ahli surga yang memang bukan dia tuh paling apes, aku telah menjanjikan, aku telah siapkan buat orang-orang yang ahli surga ma la ainun ra'at, yang waktu di dunia dia ngelihat keindahan, nanti di surga Allah Ta'ala belum pernah yang apa yang dia lihat ntar ada di surga. Wala uzunun sami'at, dan belum pernah dia dengar. Di dunia dia pernah dengar kayak macam-macam keindahan, tapi di surga lebih-lebih belum pernah didengar sama kuping. Wala khatara ala qalbin basar, dan kemudian yang tidak terbesit di hati kita pengen ngelihat apa entar di sono ada. Qala, berkata lagi pengarang nih, wa yu'ayyidu hadzal hadisa, ini dikuatkan hadisnya, maruya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, sumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhiraman yadkhulul jannata, sesungguhnya orang yang paling akhir yang dimasukin ke dalam surga Allah Ta'ala, lau adapa Adam alaihissalam, jikalau seluruh umat Nabi Adam dari A sampai Z dikumpulin, ma'adzurriyatihi, ama turun-turunannya semuanya dikumpulin, aja mau lau si'ahu dzalika makanan wa rizqan, maka tuh tempat enggak bakalan habis, masih muat tempatnya, wa rizqan, dan rizkinya, isi-isinya juga tetap kebagian. Tuh. Jadi memang luar biasa gedenya. Buat orang-orang ahli surga itu benar-benar dia bagiannya luas. Jangan khawatir rumah kita di sini sempit. Kalau emang ahli surga, di sononya mah ablag-ablagan. Ya biar tidur gocan-gocan dah di sono. Begitu di surga muat, pokoknya muat lebar. Mau ngajak siapa aja bisa. Ya, jadi nggak apa-apa saat di dunia kita rumah kita sempit, nggak apa-apa, yang penting kita masih iman kepada Allah Ta'ala, ikhlas sama Allah. Emang ini yang udah diberikan sama Allah Ta'ala, patutnya kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih apa yang Engkau berikan, biar kata rumah saya kecil tapi hati saya luas. Begitu, daripada rumah saya lebar tapi saya nggak iman sama Engkau, ya Allah, aku dicap sebagai ahli nar, na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita bisa terus berbuat yang baik-baik, kita husnuzan sama Allah Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, ingat kudu dibarengin dengan keikhlasan, dan juga mudah-mudahan kita dikasih keentengan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.